Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama dengan membahas materi karakteristik negara-negara di ASEAN. Yang kita bahas kali ini yang pertama dulu yaitu negara kita Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari kita perhatikan bersama-sama tentang karakteristik negara-negara di ASEAN, yaitu yang kita bahas Indonesia. Gambar ini adalah gambar peta negara-negara yang berada di Asia Tenggara atau yang masuk ke dalam organisasi ASEAN. Sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis yaitu posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Mari kita lihat bersama letak astronomis Indonesia. Coba kita lihat sesuai dengan tempatnya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang kita lihat bersama letak geografis Indonesia, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Identitas negara Indonesia. Nama negara Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara Presiden, kepala pemerintahan Presiden, bahasa utama bahasa Indonesia. Silahkan dibaca. Catatan ini berisikan tentang sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Kemudian Indonesia merdeka di tahun 1945. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkumpasifik
melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera, dan Sirkum Mediterania yang meliputi 2 jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Ini adalah salah satu contoh pegunungan yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Jayawijaya dengan nama puncak pegunungan Kartens. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter DPL. Ini adalah salah satu contoh dataran tinggi di Malang. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang relatif rendah, tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Gambar ini salah satu contoh dataran rendah di Jawa Barat. Peneplain adalah dataran dengan relief rendah yang dibentuk oleh erosi yang panjang. Gambar ini salah satu contoh peneplain di Belitung. Depresi yaitu bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Gambar ini adalah salah satu contoh depresi daratan. Ada beberapa depresi laut. Kalau gambar ini adalah palung laut. Lubuk laut. Punggung laut. Gunung Laut Krakatau. Ambang laut. Kalau yang ini dangkalan di Laut Arafuru. Keadaan perairan di Indonesia. Perairan meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Ada laut transgresi, yaitu kedalamannya kurang dari 200 meter. Bagian barat paparan Sunda dan bagian timur paparan Sahul.
terdapat berbagai jenis ikan. Ada laut inkresi, yaitu laut yang terbentuk karena bagian dasarnya mengalami penurunan, berada di laut bagian tengah, dan hasil laut berupa teripang dan mutiara yang banyak. Sungai Musi di Sumatera sebagai sungai yang besar digunakan untuk alat transportasi air. Sungai Barito di Kalimantan, sungai besar yang digunakan untuk transportasi air. Danau-danau yang ada di Indonesia. Ada 3 danau yang besar di Indonesia, yaitu Danau Toba dan Danau Towuti. Dan Danau Sentani. Perekonomian Indonesia, ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, berupa kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, berupa beras, udang, dan hasil laut. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, silahkan diamati dan dibaca. Untuk hasil tambang bisa diketahui lewat sebaran kota penghasil tambang. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.